tentang hukum al-ila ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang musyabbahatut talaq, yaitu yang mirip-mirip cerai. Yang mirip-mirip cerai ya. Kenapa dianggap mirip cerai? Karena ada dua kondisi, akibatnya yang mirip dengan akibat cerai atau talak, yaitu perpisahan, maksudnya menimbulkan perpisahan. Lihat buku halaman 385 ya, 385. Kemudian terkadang hal tersebut juga bisa mengakibatkan cerai, penghujungnya cerai. Maka disebut dengan perkara yang mirip dengan cerai. Dan perkara tersebut ada tiga. Pertama disebut ila, al-ila. Yang kedua namanya zihar. Yang ketiga namanya li'an atau mula'anah. Ya. Li'an atau mula'anah. Ya. Zihar ini bisa, ila bisa menimbulkan cerai. Zihar juga bisa berujung cerai. Dan li'an, mula'anah, melaknat, saling bersumpah suami istri, maka akhirnya terjadi cerai, tidak terjadi cerai, tapi hasilnya mirip cerai, yaitu pisah selama-lamanya, pisah abadi. Nanti akan kita jelaskan. Jadi saya ulangi, ini hal-hal dianggap dengan musyabbahatut talaq, yaitu mirip dengan cerai, karena bisa menimbulkan cerai atau bisa menimbulkan perpisahan abadi, yaitu akibat mula'anah. Sudah Ibu? Jadi sudah kita sebutkan perpisahan itu bisa dengan cerai, bisa dengan khulu, ya kan? Bisa dengan fasakh. Ya. Di antaranya perkara-perkara ini juga mirip dengan cerai. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada al-ila. Apa itu al-ila? Ila itu artinya dari sumpah. Ya. Perhatikan sini. Secara bahasa al-ila dari aliyah yang artinya al-halaf, sumpah, seperti firman Allah dalam surat An-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin muhajirin. Seterusnya surat An-Nur ayat 22, yaitu janganlah bersumpah. Jadi maknanya bersumpah secara bahasa. Al-ila maknanya bersumpah. Ala fulan ay aqsama. Secara istilah, suami sang pemegang hak talak, dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selamanya atau selama waktu yang lebih dari 4 bulan. Dia bilang misalnya, saya tidak akan, demi Allah saya tidak akan menggauli engkau selama-lamanya. Ini namanya ila. Bersumpah untuk tidak menggauli. Atau dia bilang, saya bersumpah tidak akan menggauli engkau setengah tahun. Setengah tahun sudah lewat 4 bulan belum? Sudah lewat 4 bulan. Jadi kalau lewat 4 bulan disebut ila atau selama-lamanya. Jadi sumpahnya untuk tidak menggauli istri lebih dari 4 bulan. Intinya gampangnya demikian. Tapi kalau dia bilang saya tidak akan menggaulimu seminggu, bukan ila. Bukan ila. Tapi dia bilang saya tidak akan menggaulimu minimal berapa bulan? 4 bulan atau selama-lamanya atau lebih, 4 bulan atau lebih. Yaitu intinya bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selamanya atau lebih dari 4 bulan. Itu minimal 4 bulan. Baik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya. Ya, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur. Bagi lelaki yang bersumpah untuk tidak menggauli istri-istri mereka, maka ditunggu 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka kembali menggauli istri mereka, maka Allah mengampuni. Wa in azamut talaqa fa innallaha samii'un alim. Tapi kalau mereka mentalak, maka jatuh talak. Surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Dan ini bisa saja terjadi, mungkin seorang suami marah, kemudian dia bilang sama istrinya, demi Allah saya tidak akan menggauli engkau selama-lamanya. Ya. Nah, ini bagaimana kasihan nasib wanita ini? Karena suaminya sudah terlanjur bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya. Dan ini mirip seperti dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan sekamar denganmu selama-lamanya. Ya berarti sama, tidak menggauli, ya enggak? Sama atau tidak? Sama. Dia bilang tidak akan sekamar selama-lamanya. Saya tidak akan tidur bersamamu selama-lamanya. Ya sama. Berarti tidak menggauli. Ini tentu mudarat bagi sang istri. Tapi bagaimana hukum terkait?
Kita bacakan di sini ibu-ibu, coba bacakan bukunya, saya bacakan ya. Jika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak, ya, itu selama-lamanya, atau selama jangka waktu lebih dari 4 bulan, berarti dia telah melakukan apa? Ila. Jika karena itu istri meminta talak, istri bisa terganggu. Suami sudah sumpah tidak mau menggauli saya setengah tahun atau selamanya, maka istrinya minta talak. Apa yang terjadi? Yu'ajjalu lahu in sa'alat dzalik arba'ata asyhur. Maka perkara ini ditangguhkan bagi sang lelaki selama 4 bulan, ditunggu selama 4 bulan. Kalau sudah lewat 4 bulan, kemudian suami diberi pilihan, ya, tsumma yukhayyar bainal fai'ah wat takfir wat talaq. Maka diberi pilihan antara kembali atau membayar kafarat atau dia mentalak. Wa in imtana'a, jika ternyata suami enggan, talaqa alaihil hakim, maka hakim berhak menjatuhkan talak. Hakim berhak menjatuhkan talak. Baik, perhatikan sini. Hukum-hukum terkait. Hakim membiarkannya hingga 4 bulan. Jika dia menggauli istrinya sebelum lewat 4 bulan, maka ia harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah, itu kafarah sumpah. Kafarah sumpah, coba ibu buka surat Al-Maidah ayat 89 ya. Surat Al-Maidah ayat 89. Kata Allah, la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Ini sumpah secara umum. Kata Allah, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah menghukum kalian dengan sumpah yang kalian sengajakan. Kalau kalian tidak jalankan sumpahnya, apa kata Allah? Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Maka kafarahnya adalah kasih makan 10 fakir miskin dari pertengahan makanan yang kalian makan. Surat Al-Maidah ayat 89. Surat Al-Maidah ayat 89 ini ya. Ini namanya kafarah sumpah. Ya. Kemudian kata Allah, au kiswatuhum, atau kalian memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin, au tahrir raqabah, atau memerdekakan budak. Ini 3 pilihan. Jadi kafarah sumpah itu pilihan. Jadi tidak urutan. Jadi ingat, kafarah sumpah itu apa? Pilihan. Ya. Saya ulangi. Kafarah sumpah pilihan. 1 dari berapa? 3. Apa? Kasih makan 10 orang. Makan 10 miskin. Belikan baju, kasih baju. Baju 10 miskin. Atau merdekakan budak. Merdekakan budak. Kalau tidak mampu baru puasa 3 hari. Jika tidak mampu baru puasa 3 hari. Tidak mampu baru puasa 3 hari. Ya. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Kata Allah, siapa yang tidak mampu maka puasa 3 hari. Kalau kita disuruh pilih yang mana, Ibu? Puasa enggak boleh. Enggak boleh, itu kalau enggak mampu. Enggak mampu baru puasa. Mungkin yang paling murah ini kasih makan 10 orang. Beli baju sekarang mahal. Kalau budak sudah tidak ada budak. Tapi terserah, mau kasih makan 10 orang, belikan baju juga boleh. Kalau enggak mampu baru puasa 3 hari. Namanya kafarah sumpah. Sumpah apapun termasuk sumpah tidak menggauli istri. Termasuk sumpah tidak menggauli istri. Maka atau sesuai dengan yang dia sumpahkan. Ini sumpah secara mutlak. Saya tidak akan menggauli engkau selama setahun. Ya, berarti kalau dia gauli istrinya, dia harus bayar kafarah sumpah karena yang melanggar. Atau sesuai dengan sumpah yang dia ucapkan. Misalnya mengatakan, aku tidak akan menggauli istriku hingga aku puasa 10 hari. Ya, dia harus jalankan sumpahnya dulu, baru dia menggauli apa? Istrinya. Jadi intinya ditunggu. Kalau selama sebelum 4 bulan ternyata dia menggauli istrinya, berarti dia bayar apa? Kafarah sumpah. Kedua, jika tetap berpegang dengan sumpahnya hingga lewat 4 bulan, maka hakim maksanya untuk menceraikan apa? Istrinya. Ya, dia tidak mau dipaksa, gimana? Kau mau ini enggak? Bayar kafarah sumpah enggak?
kembali sama istri? Saya enggak mau. Ya udah, harus dipaksa menceraikan demi kemaslahatan istri. Demi kemaslahatan istri. Ketiga, jika istri minta ditalak, jadi baru 2 bulan dia menjalani sumpah tersebut, suaminya bilang, saya tidak akan menggauli engkau selama-lamanya. Baru 2 bulan istrinya datang ke hakim. Hakim, dia berjanji tidak mau menggauli saya. Saya minta diceraikan. Kata hakim, enggak boleh. Tunggu dulu sampai berapa bulan? 4 bulan. Begitu 4 bulan, hari terakhir, hakim suruh milih. Kau kembali ke istrimu, bayar kafarah atau cerai. Kalau kau enggak mau ceraikan, saya yang jatuhkan cerai. Kalau sang suami tidak mau ceraikan, maka hakim yang menjatuhkan cerai atas nama suaminya. Ini demi kemaslahatan istri. Ya. Sederhananya, ila adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari berapa? 4 bulan. Sederhananya gitu. Kalau sudah tiba waktu 4 bulan hari terakhir, maka disuruh dia untuk milih apakah kembali kepada istrinya dengan membayar kafarah, atau kalau dia tidak mau harus ceraikan apa? Istrinya. Karena enggak mungkin istrinya tidak digauli, karena dia punya hak juga untuk digauli, ya. Punya hak untuk digauli. Dari sinilah sebagian ulama berpendapat bahwasanya wanita tidak boleh ditinggalkan, tidak digauli sampai 4 bulan, tidak boleh. Karena dia punya hak juga untuk digauli. Taib, ada yang bertanya Ibu? Faham ya? Ya. 10 orang ya, miskin ya. Bukan miskin. Ya. Kalau tidak tanpa sumpah, maka tidak mengapa. Tapi kalau sumpah harus. Kalau sumpah, ini ilah ada sumpah. Kalau tidak ada sumpah, istrinya ridho, tidak terjadi talak. Misalnya suami tidak mendatangi setahun, tapi istrinya ya udahlah, dia ridho. Tapi dia sumpah, saya tidak akan menggauli. Nah, kalau sumpah ini ada hukumnya. Lewat 4 bulan harus dipaksa apa? Cerai. Ya. Enggak, dalam Al-Maidah ini seluruh terkait dengan sumpah secara umum. Ya, secara umum, ya, sumpah apapun, ya kalau tidak dikerjakan maka harus bayar apa? Kafarah. Ya, sumpah terkait masa depan, saya akan begini, ternyata tidak dia kerjakan maka dia harus bayar kafarah. Enggak harus ada saksi. Tapi kita lanjut pembahasan yang kedua. Ya. Yang kedua, zihar. Zihar ini juga bisa berujung cerai. Ya. Zihar secara definisi artinya dari zahar. Zahar artinya punggung. Zahar itu punggung. Ya. Kalau tadi ila, sekarang apa? Zihar. Zihar di punggung. Secara istilah, suami berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagikan seperti punggung ibuku, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Dia ngucapin begini, maksudnya dia ingin jatuhkan cerai kepada istrinya. Kalau dulu zaman jahiliyah, di antara lafal cerai bukan cuma engkau saya cerai, tapi seorang laki bilang sama istrinya, kau seperti mahramku, seperti punggungmu seperti punggung ibuku, engkau seperti punggung adik perempuanku, engkau seperti punggung bibiku. Maka itu berarti jatuh cerai kalau zaman jahiliyah. Salah satu lafal, jadi zaman jahiliyah adalah salah satu lafal talak. Salah satu lafal talak. Cara mereka mentalak adalah dengan menyamakan istrinya dengan mahramnya. Kita tahu seorang tidak boleh menggauli mahramnya. Ketika dia menyamakan istrinya dengan mahramnya, berarti dia ingin cerai dari wanita tersebut. Dia bilang, anti ka dhahri alayya ka dhahri ummi. Engkau seperti pundak ibuku, ya. Maka ini dia menyamakan dengan pengharaman, yaitu mahramnya, sehingga seakan-akan cerai. Nah, itu dalam zaman jahiliyah. Dalam Islam, bagaimana dalam Islam hukum terkait zihar? Perhatikan sini, Islam tidak memandang ini sebagai lafal cerai seperti zaman jahiliyah, tapi ada aturan-aturan khusus. Ada aturan-aturan khusus. Untuk bisa
memahami dengan baik, coba ibu-ibu buka surat Al-Mujadalah, surat 58. Surat 58 ayat 1 sampai ayat 4. Ya. Ya. Saya baca dari ayat pertama, ya, ayat 1 sampai 4. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawarukuma innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kalian berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini seorang wanita yang dizihar oleh suaminya. Dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah surat Al-Mujadalah. Atau Al-Mujadilah bisa, Al-Mujadalah bisa, Al-Mujadalah bisa. Dua-duanya boleh. Surat 58. Surat 58. Ya. Kemudian Allah berfirman ayat kedua. Allah tegur ketika seorang berkata kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Allah berfirman, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu menganggap istrinya seperti ibunya. Ya, ma hunna ummahatihim, padahal istri-istri mereka itu bukan ibu mereka. Istri mereka bukan ibu mereka. Kenapa dibilang engkau seperti ibuku, ya? In ummahatuhum illa allati waladanahum. Ibu mereka yang melahirkan mereka. Adapun istri mereka bukan ibu mereka. Jadi wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta, yaitu mengatakan istriku kau seperti ibuku, punggungmu seperti punggung ibuku. Wah, ini perkataan mungkar. Karena kata Allah istrinya bukan ibunya. Ibunya itu yang melahirkan dia. Kenapa dia nyamakan istrinya sama ibunya? Wa innallaha la afuwun ghafur, dan sungguhnya Allah maaf lagi Maha penyayang. Kemudian Allah berfirman ayat ketiga, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma yauduna lima qalu. Adapun orang-orang yang menzihar istrinya kemudian mereka menarik kembali perkataan mereka, yaitu mereka menggauli istrinya, maka harus bayar kafarah. Fatahriru raqabatin min qabli ayatamasa. Maka kafarahnya secara urutan, yaitu harus memerdekakan budak sebelum dia gauli istrinya. Dzalikum tu'adzu nabi wallahu bima ta'maluna khabir. Maka ini adalah yang diajarkan oleh Allah kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Siapa yang tidak mampu untuk memerdekakan budak bayar kafarah, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, ya, sebelum dia menggauli istrinya. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka kasih makan 60 fakir miskin, ya. Taib, zihar ini saya rasa di Indonesia enggak ada. Maksudnya tidak terjadi. Itu jarang ada orang berkata kepada istrinya dalam rangka menceraikannya atau tidak menggauli dan berkata, engkau seperti ibuku, dengan maksud bahwasanya saya tidak mau menggauli. Hampir tidak ada. Ya, tapi ini terjadi di zaman jahiliyah, kemudian berlanjut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara orang jahiliyah dulu kalau menceraikan istrinya, di antaranya bilang, istriku, kamu bagiku seperti punggung apa? Ibuku, atau punggung adik perempuanku, atau punggung bibiku yang merupakan mahramnya. Kalau sudah sama seperti mahram, berarti tidak boleh digauli, berarti harus pisah. Tapi dalam Islam tidak dianggap lafaz cerai, tapi ada perlakuan khusus. Pertama mengucapkan demikian hukumnya haram. Karena Allah tadi mengatakan itu bukan ibunya yang melahirkan dia. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Mereka telah mengucapkan kata-kata mungkar dan dusta, tidak boleh. Taib. Lafal zihar ada 2. Lafal zihar, lafal sharih seperti anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau punggung adik perempuanku, atau punggung kakak perempuanku, punggung tantengku. Maka ini namanya zihar. Kemudian lafal kinayah seperti engkau kayak ibuku, engkau kayak adikku. Tapi maksudnya apa? Kalau niatnya zihar maka zihar, kalau maksudnya bukan zihar maka bukan zihar. Taib. Kondisi ketiga, diikutkan talak atau tidak. Ketika seorang menzihar, dia jatuhkan talak atau tidak. Ini yang mau kita bahas, ya. Apakah dia menyusulkannya dengan talak? Dia mengatakan engkau seperti punggung ibuku, kamu saya cerai. Kamu saya cerai misalnya.
Atau dia hanya mengatakan engkau seperti punggung ibuku dan dia tidak jatuhkan cerai. Padahal dia menggunakan lafal apa? Zihar. Maka di sini perhatikan, jika disusulkan dengan lafal talak maka berlaku hukum talak. Dia mengatakan engkau bagiku seperti punggung ibuku dan kamu saya talak. Berarti jatuh hukum apa? Talak ya. Jika tidak disusulkan dengan talak, maka kata mazhab Syafi'i otomatis harus bayar kafarah. Kalau kamu tidak menceraikan, kamu sudah bilang anti kadhahri alayya kadhahri ummi, engkau seperti bagiku seperti punggung ibuku, kau harus jatuhkan cerai. Kalau kau tidak niat cerai, maka harus bayar kafarah, harus. Supaya kau bisa menggauli lagi apa istrimu. Kafarahnya secara urutan. Pertama, fatir raqabati mu'minah, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu baru beri makan kepada fakir miskin 60 orang. Baru bisa baru bisa menjimai istrinya. Jika dia menggauli sebelum bayar kafarah maka dia berdosa. Harus bayar kafarah dulu baru menggauli. Ya. Namun saya katakan bahwasanya di tanah air mungkin jarang terjadi zihar ya. Kita bacakan dari buku ya. Silakan ibu-ibu buka halaman 387. Saya bacakan Arabnya sambil terjemahannya. Ibu perhatikan terjemahannya. Wa dzihar an yaqula ar-rajulu li zaujatihi anti alayya ka dhahri ummi. Zihar adalah seorang suami berkata kepada istrinya, bagiku engkau seperti punggung ibuku. Makanya disebut zihar karena ada lafal apa? Zahar. Fa idza qala laha dzalika wa lam yutbi'hu bit-talaqi sara aidan wa lazimatul kafarah. Jika dia ucapkan kata-kata tersebut dan dia tidak menyertai dengan talak, maka hukumnya dia bukan berhak kembali salahnya, maka hukumnya berarti dia membatalkan ziharnya ya. Yaitu dia kembali ingin menggauli istrinya, bukan suami berhak kembali, maka hukumnya aidan maksudnya berarti dia thumma yauduna lima qalu, maksudnya berarti dia membatalkan apa? Ziharnya. Otomatis kalau dia tidak sertakan talak maka dia wajib bayar apa? Kafarah. Wal kafaratu itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub al-mudhirrah bil amal wal kasab. Adapun kafarahnya pertama memerdekakan budak mukmin yang tidak memiliki cacat yang bisa mengganggunya bekerja dan berusaha. Harus budak yang bisa kerja untuk mencari nafkah baginya. Jadi selamat daripada aib-aib yang bisa mempengaruhi buruknya pekerjaan. Dan sekarang di budak tidak ada. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Jika tidak bisa maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati', jika tidak mampu, fa it'amu sittina miskinan, maka beri makan kepada 60 fakir miskin. Kullu miskin muddun, setiap orang miskin dikasih 1 mud. 1 mud sama dengan 1/4 sa'. 1 sa' ukuran zakat. 1 sa' ukuran zakat. Kalau zakat 2,5 kilogram berarti 1 mud berapa? Bagi 4. Kira-kira 8 ons. Kira-kira 8 ons. Kasihkan kepada 60. 1 orang 8 ons beras. Kok 1 6 ya, 6 ons. 6 ons ke 24 kali 6 kali 4 6 kali 4 24. Jadi 6 ons. Kira-kira 6 ons. 6 ons lebih ya. Orang yang melakukan zihar wala yahillu lil mudhahir wat'uha hatta yukaffir. Siapa yang melakukan zihar maka dia tidak boleh menggauli istrinya sampai dia bayar apa? Kafarat. Nah, ini kira-kira hukumnya. Jelas ibu-ibu? Jadi zihar sederhananya dia jengkel sama istrinya, dia bilang kamu bagiku seperti punggung ibuku. Kalau dia tidak ceraikan berarti dia harus bayar apa? Kafarah untuk bisa menggauli apa? Istrinya. Ya, kafarahnya urutan. Kalau tadi kafarah sumpah pilihan bukan urutan. Bedanya kalau kafarah sumpah tadi kasih makan 10 orang fakir miskin atau belikan baju atau memerdekakan budak. Kalau tidak mampu baru puasa 3 hari. Kalau ini urutannya enggak, memerdekakan budak kalau enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak mampu baru 60 fakir miskin 1 orang sekitar 6 ons beras. Dan insyaallah tidak terjadi di tanah air ya. Karena tidak ada yang menzihar di sini. Kalau di sini mengatakan bukan maksudnya zihar. Kamu kayak ibuku lembut ya.
Kamu kayak ibuku, tidak suka ngomel, masya Allah. Itu maksudnya seperti itu ya. Kamu kayak ibuku, sabar dulu ngurus anak-anak. Ya, itu namanya memuji ya. Ya, seperti itu. Itu tidak ada maksud. Kamu kayak tanteku, cerewet misalnya. Itu tidak ada maksud untuk zihar, tapi dia menyamakan akhlak atau perangai, dan itu bukan apa? Zihar. Demikian juga bukan termasuk zihar seorang manggil istrinya dengan umi misalnya. Umi maksudnya uminya anak-anak. Atau mama, maksudnya mamanya anak-anak. Zihar itu lafalnya anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Itu sharih jelas. Adapun kita panggilan di tanah air tidak ada maksudnya zihar. Kita panggil tante orang lain saja, tante padahal bukan tante kita, ya enggak? Kita juga panggil seorang ibu ummi. Kalau kita di Arab kadang kita panggil dia ummi, maksudnya ibuku padahal bukan ibu, cuma itu panggilan penghormatan. Ini biasa di Arab maupun di sini biasa ya. Seperti sekarang kak padahal kakak. Semua Tokopedia bilang apa? Kakak, Topet, apa Shopee, semuanya bilang apa? Kakak, Gojek, semuanya kakak. Ya, kakak. Padahal kakak itu asalnya dari Papua, masya Allah, tenar sampai ke sini ya. Ya, kakak. Kita dulu panggil sana kakak. Sekarang semua dipanggil apa? Kak. Ini kan baru. Dulu enggak ada ya. Dulu mas, bang, mbak. Ya, sekarang semua dipanggil apa? Kakak. Mau tua, muda dipanggil apa? Kakak. Istilah. Jadi itu bukan sekedar panggilan penghormatan, panggilan persahabatan, tidak ada maksud menunjukkan kakak asli, enggak. Di orang Jawa terkadang istri panggil suami apa? Kak, ya kan? Ada enggak? Mas ada, Kak juga ada. Kak juga ada panggil apa? Ya. Dan itu semua bukan zihar. Taib, kita lanjutkan. Sekarang yang ketiga, tadi kita sudah ila, kemudian zihar, sekarang li'an. Ini kita katakan tadi, dia bukan cerai tapi mirip dengan apa? Cerai. Karena bisa penghujungnya cerai atau penghujungnya pisah selama-lamanya. Sekarang yang paling parah adalah namanya li'an. Li'an itu ibu-ibu bisa buka surat 24, surat An-Nur, ya, ayat 6 sampai 9. Coba surat An-Nur, surat 24. Surat 24. Surat 24 ayat 6 sampai 9. Ayat 6 sampai ayat 9. Taib. Saya bacakan ayatnya. Ayat 6 sampai 69 saya bacakan. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, tetapi mereka tidak punya saksi. Harus dulu zina harus punya saksi 4 orang. Illa anfusuhum, hanya mereka sendiri yang menjadi saksi. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka saksi dia, persaksian satu dianggap 4 oleh Allah. Innahu laminas shadiqin, bahwasanya saya jujur, saya nuduh istri saya berzina, demi Allah saya bersaksi, saya jujur ketika saya nuduh saya istri berzina. Dia ulangi 4 kali. Jadi tidak perlu 4 orang. Dia sendiri ulang berapa kali? 4 kali. Tapi yang kelima, wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin. Dan yang kelima dia mengatakan kalau saya bohong, laknat Allah kepadaku. Kalau dia sudah nuduh istrinya demikian, maka istrinya bisa nolak tuduhan tersebut, juga bersumpah juga. Lihat ayat ke-7. Kata Allah, wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin bila innahu laminal kadzibin. Maka istrinya bisa terhindar dari hukum rajam, ya, jika dia bersaksi 4 persaksian bahwasanya suaminya berdusta. Dia mengatakan, demi Allah saya bersaksi suami saya berdusta dalam tuduhannya kepadaku berzina. 2 kali, dia sampai 4 kali. Demi Allah saya bersaksi bahwasanya suami saya dusta ketika menurut saya berzina. Sampai 4 kali. Tambah yang kelima, wal khamisatu anna ghadaballahi alaihi in kana minas shadiqin. Yang kelima, Allah murka kepadaku kalau ternyata suami saya benar. Allah murka kepadaku. Kalau sudah sama-sama sumpah, maka dipisah selama-lamanya. Dipisah, tidak boleh pernah kembali lagi selama-lamanya. Karena sudah saling mendoakan, saling menuduh, ya. Baik, kita bahas sekarang. Ini ayatnya terdapat pada surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Al-mula'anah atau al-li'an. Al-mula'anah atau al-li'an.
Li'an atau mula'anah, maknanya sama. Definisi secara bahasa dari kata la'an maknanya at-tard, al-ib'ad, menjauhkan. Seperti laknatullah alaihi, maksudnya semoga Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah. Jadi la'an maksudnya menjauhkan. Maksudnya apa disebut mula'anah? Karena keduanya terjauhkan selama-lamanya, pisah selama-lamanya. Tidak bisa kembali lagi. Kalau sudah terjadi mula'anah di antara suami istri, maka pisah selama-lamanya, tidak boleh lagi kembali. Ini bukan cerai, tapi sama hasilnya, sama-sama pisah selama-lamanya. Secara istilah adalah kata-kata khusus diucapkan suami dan istri terkait tuduhan istri berzina. Ya, jadi kata-kata khusus tadi apa? Sebagaimana dalam surat apa tadi? Surat An-Nur ayat 6 sampai 9 ya. Maksudnya tadi saya bersumpah bersaksi demi Allah istri saya pezina sampai 4 kali. Yang kelima, kalau saya bohong maka Allah melaknatku. Istrinya balas, saya bersumpah demi Allah suamiku pendusta sampai 4 kali. Yang kelima, kalau saya bohong saya dimurkai oleh Allah, maka pisah selama-lamanya. Baik. Hukum yang berlaku, apa hukum yang berlaku? Hukum-hukum yang berlaku kita lanjut. Pertama, jika suaminya menuduh dengan mendatangkan empat saksi, maka tidak terjadi mula'anah, langsung ditegakkan hukum rajam. Contohnya, suaminya menangkap basah istrinya sedang berzina. Dan dia bawa 4 saksi, dia dan 3 temannya. Itu namanya menuduh orang lain berzina. Menuduh orang lain berzina harus ada syaratnya. Syaratnya harus ada 4 saksi yang melihat langsung ember masuk sumur. Jika ternyata mereka tidak melihat ember masuk sumur, maka tidak terpenuhi persyaratannya. Misalnya, gampangannya, 3 orang datang melihat seorang laki berzina sama wanita. Mereka lihat langsung. Terus orang keempat datang tapi telat. Sudah selesai. Akhirnya dia lapor ke hakim. Hakim, kami melihat bersaksi orang ini berzina. Mana saksinya? 4 orang. A, B, C bilang kami lihat ember masuk sumur. Yang D, kamu lihat enggak? Enggak, saya lihat sudah selesai. 4-empatnya dicambuk karena tidak memenuhi persyaratan. Kalau memenuhi persyaratan, maka ini dirajam. Kalau sudah punya suami, dirajam wanita tersebut, ditegakkan hukum zina. Makanya penegakan hukum zina karena ketangkap basah hampir tidak terjadi. Karena syaratnya susah, harus 4 orang menangkap basah dan harus semuanya melihat ember masuk apa? Sumur. Bukan cuma ciuman, bukan cuma pelukan, harus ember masuk sumur. Karena kalau tidak melihat ember masuk sumur, hukumnya berbeda. Mungkin di hukum yang, tapi tidak ditegakkan hukum zina. Maka jarang terjadi, dan dalam syariat tidak berlaku CCTV, tidak berlaku. Harus lihat langsung. Ya. Apalagi sekarang ada AI ya. Semakin mudah untuk membuat yang macam-macam ya. Oleh karenanya seorang dirajam gara-gara ketangkap basah 4 orang hampir tidak terjadi. Yang terjadi biasanya mengaku. Lapor kepada hakim, saya mengaku berzina, berkali-kali mengaku, akhirnya dirajam. Seperti terjadi di zaman Nabi SAW. Yaitu Ma'iz al-Aslami ngaku dia berzina, akhirnya dirajam oleh Nabi SAW. Taib. Jadi kalau suaminya menuduh istrinya berzina dan mendatangkan 4 saksi, maka selesai, tidak perlu mula'anah. Jadi maka ditegakkan rajam tanpa mula'anah, tanpa li'an. Tidak perlu, langsung. Timbul pertanyaan, kenapa suaminya menuduh? Ada sebab menuduh macam-macam. Pertama, istrinya punya anak padahal dia tidak pernah gauli, misalnya. Ya. Ini jika punya anak, jika punya anak. Dan juga bisa menuduh karena dia melihat istrinya berzina. Meski tidak punya anak, meski tidak hamil. Taib. Yang pertama, istrinya punya anak padahal tidak pernah dia gauli, tahu-tahu istrinya punya anak. Nah, ini dia, anak dari mana? Saya enggak pernah gauli. Saya lagi kerja di luar negeri. Ini pasti bukan anak saya. Maka dia bilang kamu berzina. Dia lapor ke hakim.
Ada saksimu, dia berzina, enggak ada saksi. Ini bukan anak saya. Dari mana? Karena gini, udah akhirnya dipanggil untuk apa? Bersumpah. Ini sebab pertama. Misalnya sebab kedua, ini punya anak kandungannya kurang dari 6 bulan. Ya, kurang dari 6 bulan. Bagaimana ceritanya? Dia safar, dia gauli istrinya bulan Januari. Terus tahu-tahu bulan Maret istrinya melahirkan. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Misalnya Mei. Istrinya melahirkan. Nah ini berarti bukan anak saya. Berarti kau sudah digauli oleh orang lain sebelumnya. Karena kandungan melahirkan itu minimal 6 bulan. Seperti dalam surat Al-Ahqaf, wa hamlu wa fisalu 30 syahra. Kata Allah, kita hendaknya berbakti kepada ibu karena ibu mengandung dan menyusui selama 30 bulan. Kata para ulama, susui 2 tahun, haulaini kamilaini, 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Berarti kandungan bisa 6 bulan. Karena Allah sebutkan secara total, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibumu telah mengandungmu dan menyusuimu selama 30 bulan. Dan kita tahu menyusui kalau 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Berarti kandungan minimal 6 bulan. Dia gauli istrinya di bulan Januari, tahu-tahu Februari, Maret, April, Mei, Juni, misalnya awal Juni tahu-tahu punya anak. Berarti ini bukan anak saya. Maka dia bisa lapor ke hakim. Atau pendapat yang mengatakan anak kandungannya lebih dari 4 tahun. Dia sudah menggauli istrinya, misalnya dia menggauli istrinya tahun 2001. Terus dia pergi merantau, dia bilang saya akan kembali 5 tahun lagi. Ternyata 5 tahun kemudian melahirkan seorang anak. Ketika dia pulang, ini anak siapa? Ini anakmu. Waktu kamu gauli saya tahun 2001. Gak mungkin. Karena menurut fikih, anak paling lama dalam kandungan 4 tahun. Ini pun langka ya, tapi ini secara fikih aja ya. Tapi kalau dia bilang 1,5 tahun, lah ini anakmu loh, kamu gauli saya bulan Januari 2001. Nah sekarang saya melahirkan tahun 2002 bulan Februari. Masih boleh, masih mungkin. Paham? Digauli tahun Januari 2021, melahirkan Februari 2022. Berarti dia umur kandungannya 1 tahun sebulan, 13 bulan. Secara fikih mungkin aja. Tapi kalau ternyata sampai lama enggak mungkin. Atau dia melihat istrinya berzina. Dia tangkap basah namun dia tidak bisa mendatangkan bukti 4 orang, maka dia lapor. Intinya suaminya ngelaporin istrinya telah berzina. Oke. Jika suaminya tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka ia melakukan mula'anah. Tadi yang Allah sebutkan pada surat An-Nur ayat 6 sampai 7. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Jadi dia datang, dia tunjuk istrinya. Kalau istrinya hadir, jadi hadirkan dua-duanya. Saya bersaksi, asyhadu billah, saya bersaksi dengan Allah. Sungguhnya apa yang saya tuduhkan kepada istriku ini, dia telah berzina adalah benar. 1. Saksi 2 kali. Saya bersaksi kepada Allah dengan nama Allah. Saya bersaksi kepada Allah bahwasanya apa yang saya tuduhkan kepada istri saya di mana dia telah berzina adalah benar. Sampai 4 kali dia bilang. Yang kelima kali dia bilang, kalau saya bohong, saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, jika istrinya mengaku ya benar, tuduhan dia benar, maka dirajam. Suami saya benar, saya berzina. Rajam atau tidak? Rajam. Meskipun istri suaminya bilang saya maafkan, enggak bisa ada maaf-maafkan. Kalau sudah sampai ke hakim dia harus dirajam. Tapi kalau istrinya menolak tuduhan tersebut, maka ia balik melakukan saksi juga yang tersebut pada surat An-Nur ayat 8 sampai 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tadra'u anhal adzaba anta syahada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadzibin." Dia balik. Dia bilang, "Demi Allah, saya bersaksi bahwasanya lelaki ini bohong ketika menuduh saya berzina 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali." Di zaman Nabi terjadi. Ya, di zaman Nabi terjadi, kemudian Nabi SAW ingatkan, Nabi mengatakan, "Wahai fulanah, sungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Jujurlah."
Sungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab apa? Akhirat. Dia sempat bertahan, kemudian dia lanjut lagi, tetap melanjutkan bahwasanya ini orang berdusta. Ya. Dia bilang katakan orang ini berdusta. Dia bilang seorang ini adalah orang yang berdusta. Dia bilang yang kelima, kalau saya bohong, Allah murka kepadaku. Jadi ketika dia bersumpah dengan 4 kali saksi, dengan bersaksi 4 saksi, kemudian yang kelima dia mengatakan kalau saya bohong, saya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah mula'anah, maka harus dipisah, selama-lamanya, tidak boleh ngumpul lagi ya. Tapi kita bacakan hukum li'an ya. Lihat halaman 390. Saya bacakan Arabnya. Wa idza rama ar-rajulu zawjatahu bizina fa alaihi haddul qadhfi illa an yuqimal bayyinah aw yula'in. Jika seorang suami menuduh istrinya berzina, maka dia kena hukum qadhaf. Jadi kalau dia nuduh istrinya berzina, ternyata dia tidak bawa sumpah, tidak bawa saksi berapa? 4, maka dia dikena hukum qadhaf. Qadhaf itu dicambuk selama 80 kali. Ya. Siapa yang menuduh orang lain berzina tidak bawa 4 saksi, melihat langsung ember masuk sumur, maka harus dicambuk. Tapi suaminya bisa selamat dari cambukan jika dia melakukan mula'anah. Fa alaihi illa an yuqimal bayyinah, kecuali dia punya dalil 4 saksi. Au yula'in, atau dia melakukan mula'anah. Ya, mula'anah tadi yang disebutkan. Fa yaqulu indal hakim fil jami' alal mimbar fi jama'ati minan nas. Maka dia berkata di sisi hakim di masjid, kalau di mazhab Syafi'i di depan hakim di masjid di atas mimbar. Fi jama'ati minan nas, ada beberapa orang, sekelompok orang hadir. Dia bersumpah, asyhadu billahi innani laminas shadiqin. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwasanya saya benar-benar jujur. Fima ramaitu bihi zaujati, apa yang saya tuduhkan kepada istriku fulanah minaz zina, bahwasanya telah berzina. Wa inna hadzal walada minaz zina, dan anak ini yang dia bawa adalah anak zina. Wa laisa minni, dan itu bukan dariku. Arba'a marrat, dia ulangi 4 kali. Di atas mimbar, di masjid, di depan orang-orang, di depan hakim. Dia berkata, aku bersaksi dengan nama Allah bahwasanya saya termasuk orang yang jujur terhadap tuduhan saya kepada istriku, dia telah berzina, dan bahwasanya anak ini adalah anak zina, bukan dariku. Dia sampai berapa kali? 4 kali. Sampai dia tunjuk ke istrinya. Kalau istrinya enggak ada, dia bilang fulana. Wa yaqulu fil marratil khamisah, dan pada yang kelima dia berkata, ba'da an ya'idhahul hakim. Hakim menasihati dia, wahai fulan, jangan kau bohong, jangan kau dusta. Terus dia tetap bersikeras, dia berkata, wa alayya la'natullah in kuntu minal kadhibin, dan saya siap dilaknat oleh Allah jika saya dusta. Wa yata'allaqu bi li'anihi khamsatu ahkam, maka berlaku pada mula'anah 4 hukum ya. Dampaknya pertama, sukutul haddi anhu, suami tidak terkena hukum qadhaf, yaitu 80 cambukan. 80 cambukan. Dia lolos karena dia melakukan mula'anah. Kemudian yang kedua, wazawul firash, pernikahan buyar. Nikah buyar. Sudah enggak ada lagi pernikahan, bukan suami, bukan lagi istri. Yang ketiga, nafyul walad, anak bukan anaknya. Jadi tidak dinisbahkan lagi kepada dia. Yang keempat, wa tahrim ilal abad. Wa tahrim ilal abad, yaitu istrinya haram baginya selama-lamanya. Istrinya mahram baginya, jadi tidak boleh nikah lagi, tidak boleh balik, tidak boleh nikah sama wanita tersebut selama-lamanya. Selamanya. Yang kelima, wa yasqutul haddu anha, dan hukum had kepada istrinya harusnya dirajam jadi gugur. Bi antal ta'ina, maka dia juga melakukan mula'anah. Fataqul, dia berkata, asyhadu billahi inna fulanan hadza la minal kadhibin, aku bersaksi kepada Allah bahwasanya si fulan suamiku ini adalah pendusta. Fima ramani bihi minaz zina, atas tuduhannya aku berzina. Dia ngomong 4 kali. Wa taqulu fil marratil khamisati ba'da an ya'idhaha
Al-Hakim. Ketika dia mau ngomong yang kelima, hakim nasihati, wahai fulana, hati-hati, jangan kau dusta. Hukum dunia lebih ringan daripada hukum di mana? Di akhirat. Siapa tahu dia jujur. Kalau jujur ya sudah dirajam. Tapi kalau dia enggak mau dirajam, dia bilang lagi, wa alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin, dan aku siap dimurkai oleh Allah jika ternyata lelaki tersebut jujur dalam tuduhannya. Maka dipisah setelah itu, anak itu bukan lagi anak sang lelaki. Ini namanya mula'anah. Tapi paham Ibu? Ada yang bertanya, jadi kita ulangi yang mirip dengan talak ada berapa? Ada ila, ada zihar, ada li'an. Ya, li'an. Ya. Ila tadi sumpah tidak mau gauli suami istri lebih dari 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan disuruh cerai atau bayar kafarah. Kafarahnya kafarah apa? Kafarah apa? Kafarah sumpah, karena dia sumpah tidak menggauli istri. Kafarah sumpah. Kalau zihar tadi apa? Menyamakan istri seperti punggung ibunya, ya. Jadi seakan-akan sama-sama mahram. Sebagaimana dia mahram sama ibunya, seakan dia mahram sama istrinya. Maka kalau dia tidak ceraikan, maka dia harus bayar apa? Kafarah. Kafarahnya secara urutan. Tadi apa? Pertama, merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu lagi, kasih makan 60 fakir miskin. Berurutan. Beda dengan kafarah sumpah. Kalau mula'anah, suami menuduh istrinya berzina namun dia tidak punya bukti. Kalau dia punya bukti enggak perlu mula'anah. Buktinya tadi harus apa? 4 orang saksi melihat langsung ember masuk sumur. Harus lihat langsung. Jika tidak terpenuhi ini maka saksinya maka dia boleh mula'anah. Tadi dengan mengatakan saya bersaksi dengan nama Allah dia berzina sampai 4 kali. Kemudian yang kelima saya siap dilaknat oleh Allah. Istrinya kalau tidak ingin dirajam juga bersumpah 4 kali dan 5 kali mengatakan saya siap dimurkai oleh Allah. Setelah itu berlaku 4 atau 5 perkara ini. Ya. Ya. Istri jika bersumpah bebas dari hukum rajam. Ya, karena kalau istrinya ngaku berarti dirajam. Ya. Itu namanya mula'anah. Tapi ada yang bertanya sebelum kita sambung. Silakan. Dirajam saya mati ya? Dirajam saya mati. Kalau orang sudah menikah, pernah menikah dengan nikah yang syar'i, apakah statusnya masih istri atau janda? Kemudian dia berzina, hukumannya rajam sampai mati. Kalau yang belum pernah menikah, maka dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Tapi yang sudah pernah menikah, apakah statusnya duda atau masih punya istri, atau statusnya janda atau masih punya suami, jika melakukan zina maka dirajam. Jadi rajam ya. Sampai mati ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Silakan Bu. Puasa 2 bulan berturut-turut ini berlaku dalam hukum zihar. Demikian juga bagi seorang lelaki yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Maka juga di antaranya dia puasa 2 bulan berturut-turut. Memerdekakan budak, kalau enggak bisa maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak bisa 60 fakir miskin, sama seperti zihar. Kafarahnya lelaki yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan seperti kafarahnya apa? Zihar. Nah, 2 bulan berturut-turut itu harus berturut-turut, tidak boleh ada bolongan kecuali uzur syar'i, seperti dia sakit atau dia safar. Tapi kalau dia enggak sakit, enggak safar atau bukan hari raya, kemudian dia sengaja tidak puasa, ulang lagi dari awal. Ya. Seperti pom bensin, ulang dari nol. Paham ya? Ya, silakan. Belum, ini masih lanjut. Ini pertanyaan tentang ini. Oke, silakan. Terkait dengan definisi zina, zina. apakah memang maksudnya zina itu adalah memang harus ember masuk sumur? Iya, zina itu definisinya adalah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanani." Namanya zina itu jima yang haram. Nah, kita harus mengetahui zina itu harus tahu definisi jima. Jima atau senggama atau bersetubuh maknanya adalah jika seluruh kepala zakar masuk ke kemaluan wanita. Bukan seluruh zakar seluruhnya, kepalanya. Karena zakar ada kepala, ada bagian badannya. Bagian zakarnya, kepalanya, kalau sudah masuk seluruhnya, maka dianggap telah terjadi penetrasi. Kalau tidak seluruh kepala zakar masih 1/4, 1/3, 1/2 tidak dianggap. Tidak ada siaran ulang.
Ya. Ya, misalnya mohon maaf Pak, mohon maaf seorang lelaki di bulan Ramadan, dia gauli istrinya tapi dia cuma tidak memasukkan atau tidak memasukkan seluruh kepala zakarnya ke kemaluan, tahu-tahu dia ejakulasi. Maka puasanya batal tapi tidak bayar kafarah. Kenapa? Belum terjadi jima. Tapi puasanya batal karena ejakulasi. Itu zina. Makanya saya kalau sering ada kasus di waktu kalau di Madinah saya penterjemah, selalu ditanya, apakah terjadi ilaj, terjadi penetrasi? Kalau terjadi penetrasi baru dihukum dengan sebagai zina. Jika tidak terjadi penetrasi tidak dianggap apa sih? Zina. Ya. Tapi ada lagi yang bertanya? Yang wanita tadi? Iya, misalnya dia tadi dia bilang saya sumpah 4 kali, saya terakhir saya dimurkai Allah. Maka dia selamat istrinya. Rajam, tapi harus pisah selama-lamanya. Enggak boleh gabung lagi. Dan hukum berlaku, anak ini bukan anak dia, kasihkan ke istrinya. Ini bukan anak saya. Sama-sama pesek, enggak ada, punya bukan anak saya. Enggak boleh. Dia dimurkai. Kalau laki-laki bohong dilaknat, kalau suaminya istri bohong dimurkai, lebih parah daripada laknat. Daripada laknat. Taib, kalau sudah silakan. Pakai mic, coba mic-nya. Maksudnya itu adalah muqaddimah zina. Rasulullah mengatakan al-ainani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu li bani Adam hadzahu minaz zina mudriku dzalika la mahalah. Allah mencatat anak Adam pasti kecipratan zina, dia tidak bisa menghindarkan darinya. Kemudian kata Nabi, al-ainani tazniyan, 2 mata berzina, wa zinahuma nadhar, yaitu dia memandang hal-hal yang haram, timbul hasad, akhirnya terbawa kepada zina. Dan tidak ada zina kecuali dimulai dengan pandangan. Tapi bukan zina itu yang dimaksud. Maksudnya sekedar apa? Pengantar zina. Kemudian wal udhunani yazniyan, tazniyan, wa zinahuma al-istima'. Telinga berzina dan zinanya mulai dengan mendengar rayuan, mendengar hal-hal yang menimbulkan hasrat. Tangan juga berzina dengan menyentuh, meraba dan yang lainnya. Terakhir kata Nabi, wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibu. Tinggal kemaluannya, dia eksekusi atau tidak. Tapi semua perbuatan sebelumnya disebut apa? Zina, tapi pengantar zina, bukan zina yang maksud tadi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ayu imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu min hariha fayazani. Wanita mana saja yang pakai parfum lewat suatu lelaki supaya dicium aromanya, maka wanita pezina. Maksudnya dia menyebabkan terjadinya apa? Zina, karena dia sengaja lewat laki-laki supaya laki-laki berhasrat karena mencium aroma wanginya. Terakhir, ada yang bertanya lagi? Ya. Ada yang bertanya, Ustaz. Suami istri sering ribut karena suaminya ada rencana untuk pinjam uang ke bank. Jadi, ini di luar tema. kalau uang aku cair, aku cerai. Gimana? Oh, kalau uang aku cair aku? Aku cair kamu. Kalau oh ya berarti namanya cerai dengan syarat. Berarti ya, kalau cerai uangnya cair jatuh talak. Kalau uangnya jatuh talak ya. Kalau uangnya enggak cair-cair enggak jadi talak. Apa? Kenapa? Siapa yang menyesal? Ya uangnya jatuh enggak? Kalau uangnya keluar jatuh cerai. Uangnya belum keluar. Kalau uangnya udah keluar maka jatuh apa? Cerai ya. Ini sudah kita bahas, insya Allah nanti kita bahas lagi ya pada pertemuan lain. Nanti pertanyaan di luar ini. Kita lanjut sekarang. Sekarang kita bab tentang iddah ya. Ini insya Allah enggak susah. Hukum iddah. Ibu perhatikan ya. Hukum iddah. Halaman berapa ibu? Halaman 395. Atau sudah hang? Sudah cukup? Lanjut. Sudah ya? Ya sudah kalau gitu. Ya udah ibu-ibu uzur syar'i. Taib, demikian saja kajian kita. Kita sekarang buka tanya jawab. Kita buka tanya jawab. Ya, silakan.